Oke, kita bahas soal kemarin, dimana interval yang kemarin itu adalah 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 35 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai dengan 50. Dan frekuensinya ada 2, 8, 9, 6, 3 dan 2. Hitunglah rata-rata data pada tabel di samping dengan menggunakan rumus atau metode simpangan rata-rata. Oke. Simpangan rata-rata rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara atau rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI, dimana DI ini rumusnya adalah nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Oke, jawabannya adalah kita tulis ulang untuk interval dan frekuensinya. Nah, karena nanti kita akan menentukan jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan DI, maka kita tentukan dulu DI-nya karena F-nya atau frekuensinya sudah ada, tinggal kita cari DI-nya. Sedangkan rumus DI adalah nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Oke, berarti ada nilai tengah ya, berarti nilai tengah dulu yang akan kita cari. Oke, XI-nya nilai tengah itu adalah rumusnya tepi bawah ditambah dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2, atau gampangnya adalah 21 ditambah 25 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 23. Oke, selanjutnya adalah 26 ditambah dengan 30 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 28. Oke, sebenarnya masih ada cara yang lebih sederhana. Ketika sudah ketemu di kelas yang pertama untuk nilai tengahnya, itu tidak perlu lagi kalian lakukan penjumlahan antara batas bawah dan batas atas dibagi 2, namun tinggal ini kalian cari aja nih selisih kelas pertama dengan yang kelas kedua. Ini selisihnya dengan adalah berapa? 26 kurangi dengan 21, yaitu selisihnya adalah 5. Nah, ini ketika sudah ketemu tinggal 23, ketemu 23 kelas yang pertama, ini nilai tengahnya tinggal ditambah aja 5, tambah 5 28, tambah 5 adalah 33, tambah 5 adalah 38, ditambah 5 38 adalah 43 tambah 5 adalah 48. Nah, jadi sama aja ini kalau misalkan kalian hitung 46 ditambah dengan 50 dibagi 2 itu pasti 48. 41 ditambah 45 dibagi 2 itu adalah 43. Nah, sederhananya adalah gitu. Jadi kalau udah ketemu satu kelas untuk nilai tengah, tinggal kalian cari aja nih selisih selisih batas bawah di kelas yang pertama dengan kelas yang kedua itu selisihnya berapa. Kalau selisihnya ketemu 5, ini selisihnya 5 nih. Ya, tinggal 23 tambah dengan 5 28, 28 tambah 5 33, 33 tambah dengan 5 38, 38 ditambah dengan 5 43, 43 tambah dengan 5 yaitu 48. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya kita menentukan DI ya. Kita tentukan DI. DI itu rumusnya adalah nilai tengah, ini nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwa untuk menentukan rata-rata sementara itu sebenarnya bisa saja mau mengambil dari nilai tengah yang mana saja, cuman lazimnya atau umumnya, gampangnya itu biasanya yang sering digunakan itu dari nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, ini nilai yang frekuensi yang paling tinggi, atau tengah-tengah, misalkan tengah-tengah kelas ini ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6, jadi antara di 33 dan 38 gitu umumnya gitu ya. Maka yang akan kita gunakan, kita ambil coba yang frekuensi yang paling besar saja, maka nilai rata-rata sementaranya adalah ini ya, X bar S nya adalah 33, maka DI nya berarti nilai tengah ini 33 dibagi dengan rata-rata sementaranya 33, maka di sini 0. Oke, kemudian ini 28 dikurangi dengan
33 adalah negatif 5. Kemudian 23 dikurangi dengan 33 maka negatif 10. Oke, kemudian di sini berapa nih? 5. Kemudian di sini 10. Kemudian 15. Nah, kalau misalkan kalian lihat cermati, itu selisihnya, lihat sini, selisihnya 55, 0, negatif 5, negatif 10. Kemudian ke bawahnya 5, 10, 15 gitu ya. Dan nanti ketika misalkan kalian coba hitung 48 dikurangi 33 pasti 15, 43 dikurangi 33 pasti 10, 38 dikurangi 33 pasti 5, dan seterusnya gitu ya. Jadi sama saja, jadi selisihnya dia 5 kalau kalian coba perhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya kalau udah ketemu berarti kita tinggal, karena di sini sigma FI DI, FI nya udah ada nih, FI nya DI nya juga sudah ada, tinggal dikalikan saja. Berarti FI DI gitu ya, FI DI. Jadi frekuensi dikali DI, jadi 2 kali negatif 10 adalah negatif 20. Kemudian 8 kali 5 negatif 40. Kemudian yang ini 0. Kemudian 6 kali 5 30. 3 kali 10 30. Kemudian 2 kali 15 30. Nah, ini kalau dijumlahkan yang sebelah sini itu adalah 30 tambah 30 tambah 30 yaitu adalah 90. Dan yang sebelah sini negatif 20 dengan negatif 40 itu adalah negatif 60. Sehingga kalau dijumlahkan negatif 60 dengan 90 atau 90 dikurangi dengan 60 itu hasilnya adalah 30. Nah, ini yang disebut dengan sigma FI DI. Karena di sini ada yang di rumus itu yang ditanyakan sigma FIDI dengan sigma FI. Sigma FI nya berarti ini jumlah dari frekuensinya. Jumlah frekuensinya berapa? Tinggal dijumlahkan aja, 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2, yaitu hasilnya sigma FI nya sama dengan ini 30. Nah, kalau udah ketemu nih sigma FI dan sigma FIDI nya juga udah ketemu, tinggal masukkan aja pada rumusnya. Maka jadi rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya berapa nih? Rata-rata sementaranya 33 ditambah sigma FIDI nya ini ya, hasil perkalian frekuensi dengan DI nya hasilnya adalah 30 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 30. Oke, selanjutnya tinggal 33 ditambah, nah ini 30 dibagi dengan 30 itu 1, sehingga 33 ditambah 1 yaitu 34. Oke, jadi rata-ratanya adalah 34. Oke bro, kita lanjut. Nah, berikutnya kita coba bahas sama, masih menentukan rata-rata, cuman kali ini menggunakan cara coding atau pengkodean ya. Nah, ini kalau yang materi yang sudah di share ke grup itu rumusnya menggunakan X bar atau rata-rata sama dengan rata-rata sementara X bar S ditambah dengan sigma FI UI gitu ya, dibagi dengan sigma FI dikali dengan C. C ini adalah panjang kelas ya. C ini panjang kelas. C sama dengan panjang kelas. Panjang kelas atau panjang kelas ditambah 1 ya. Jadi kayak rentang di sini nih 21 nih, 21 sampai dengan 25 rentangnya. Nah, ini yang saya akan coba menggunakan ini rumus yang ini. Rumus yang pertama nih, rata-rata sementara ditambah sigma FI KI. Jadi KI dengan UI ini sama saja ya. FI X KI dengan UI ini sama ya, cuman beda di simbol saja. Nih simbol yang saya gunakan kali ini menggunakan KI gitu ya. Nah, ini masih kita bahas soal yang sama, apakah nanti hasilnya sama atau tidak gitu. Nah, ini cara coding ya. Oke, ini soal yang sama seperti yang tadi, interval dan frekuensi ini sama.
Nah, selanjutnya karena di situ di rumus itu ada ada akan menentukan nilai rata-rata, maka kita juga harus menentukan nilai tengah terlebih dahulu sama seperti tadi. Maka kita tentukan dulu KI-nya atau XI-nya, XI-nya ya. Nah, karena XI-nya itu yang tadi sudah diisi, yaitu dimana dengan 21 dan 25 dibagi dengan 2, itu ya hasilnya adalah 23. Nah, karena ini selisihnya dari batas bawah kelas yang kedua dikurangi dengan batas bawah kelas yang pertama, 26 dikurangi 21 itu adalah 5. Maka dari 23 ini tinggal ditambahin 5 aja dan seterusnya. Jadi 23 tambah dengan 5 jadinya adalah 28, ditambah dengan 5 adalah 33, ditambah dengan 5 adalah 38, ditambah dengan 5 adalah 43, tambah 5 adalah 48. Begitu ya cara menentukan nilai tengah, sangat simple. Nah, kemudian KI. Nah, KI atau UI. KI atau UI itu seperti apa sih kalau yang di situ sudah menggunakan rumus ya. Nah, namun kali ini saya gampangnya aja nih gini ya, cara cepatnya aja. Jadi cepatnya itu KI itu setelah ditentukan rata-rata sementaranya, tentukan dulu rata-rata sementaranya. Saya gunakan juga sama seperti yang tadi ya. Jadi mengambil dari frekuensi yang paling tinggi gitu ya. Frekuensi yang paling tingginya 9, maka rata-rata sementaranya adalah 33 gitu ya. Nah, KI itu bagaimana nih gampangnya? Saya menggunakan gampangnya saja ya, sederhana cara cepatnya. Maka untuk KI itu dimulai dari rata-rata sementara itu, maka yang kelas yang ada rata-rata sementara ini 0. Oke. Berikutnya tinggal naik ke atas itu min 1. Kemudian naik lagi ke atas min 2. Kalau masih ada lagi min 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ke bawahnya nilainya positif ya. Jadi sini 1, sini 2, sini 3. Nanti kalau ada lagi 4, 5 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi gampang banget. Jadi dari mulai titik startnya, titik awalnya dari rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya 0. Kemudian di rata-rata sementaranya 33, mohon maaf. Kemudian nanti di kelas KI-nya berarti 0 dan di atasnya negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kalau masih ada kelas-kelas yang berikutnya. Yang ke bawahnya berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika sudah ketemu nih KI-nya gampang kan? Oke, selanjutnya tinggal mencari FI kali KI atau UI gitu ya, sama aja. Maka FI-nya kan 2 nih. KI-nya adalah negatif 2, maka di sini negatif 4. Oke, 8 kali negatif 1 maka negatif 8. 9 dikali dengan 0 maka 0. 6 kali 1 6. 3 kali 2 6. 2 kali 3 6. Oke, nanti kita jumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah negatif 12. Ini kalau dijumlahkan adalah positif 18. Sehingga 18 diambil dengan 12 itu jawabannya adalah 6. Oke, maka inilah yang disebut dengan sigma FI KI. Jadi sama dengan 6. Nah, kemudian sigma FI-nya ini ya, sigma FI-nya itu ini dijumlahin 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2 yaitu 30. Nah, udah ketemu C-nya, panjang C-nya berapa? C-nya adalah rentang dari nih 21 dengan 25 nih. 21 dengan 25. Jadi berapa panjang kelasnya? Ini kelasnya adalah 5 gitu ya. Jadi dihitungnya dari 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya. Jadi jangan 25 dikurangi 21, nantinya hasilnya adalah 4 gitu ya. Maka kita masukkan pada rumusnya rata-rata sama dengan rata-rata sementaranya 33. Oke, 33 ditambah sigma FI KI-nya atau sigma FI UI-nya berapa? Nih jumlahnya hasilnya adalah 6. Maka 6 per ini berapa nih sigma FI-nya? Sigma FI-nya adalah 30 dikali dengan C-nya berapa? Panjang kelasnya adalah 5. Oke, maka sama dengan 33 ditambah. Nah, berikutnya ini tinggal bisa 6 kali 5 30 gitu ya. 6 kali 5 30 bagi dengan 30 atau 30 dibagi dengan 6. Maaf 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah
6 gitu ya. 6 bagi 6 1 sama aja, jadi bebas. Misalkan yang saya gunakan sini kita kalikan nih, ini ya, 6 dikali dengan 5 adalah 30. Nah kemudian 30 dibagi dengan 30 yaitu 1, jadi sama kayak tadi, hingga hasilnya adalah 31 tambah 33 ditambah dengan 1 adalah 34. Oke bro, gampang ya. Jadi hasilnya sama, mau menggunakan cara biasa atau menggunakan cara rata-rata sementara, atau juga bisa menggunakan cara coding, jadi sama, jawabannya sama 34. Oke, itu aja barangkali materi sederhana yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran atau pemahaman lebih untuk kalian yang saat ini sedang belajar di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.